Nah, jadi kita akan diskusikan sedikit ya tentang Peter Enns. Eh Sebenarnya ada dua bagian buku yang saya sediakan. Yang satu dari Kelly James Clark. Kelly Clark itu dia ini ya dia bukan teolog juga, dia filsuf. Tapi dia filsuf didikan Notre Dame ya. Jadi berinteraksinya dengan Nicholas Walter Wolterstorff, Alvin Plantinga dan seterusnya ya. Sehingga dia juga sangat respectable ya di kalangan filsafat. Lalu kebetulan chapter yang saya kutip ya ini dari bukunya Kelly James Clark ya, ini wajahnya dia ya, Religion and the Sciences of Origins. Ada satu chapter yang mendiskusikan tentang evolusi ya, karena Sciences of Origins salah satunya memang mendiskusikan problem ini ya. Dan seperti yang Pak Benny kalau nggak salah ya mengomentari Kelly, tampaknya Kelly cukup bersimpati ya, karena komentarnya Pak Benny adalah Kelly tidak defensif ya di dalam menulis chapternya itu ya. Dan memang eh, kemungkinan Kelly itu lebih cenderung terbuka sih terhadap evolusi ya. Dia pernah mengajar di Calvin College, sekarang Calvin University ya. Jadi dia ini tergolong kelompok reform sebenarnya. Jadi bukan tidak ada ya orang reform yang meyakini evolusi dan menerima itu ya. Walaupun banyak yang merasa teori evolusi itu bertentangan dengan kekristenan ya. Tapi ini salah satunya. Lalu bukti-bukti yang dia bicarakan termasuk soal fosil-fosil ya, binatang antara. Ini nanti saya bisa kirim juga ya diskusi tentang ini yang dari tahun lalu ke grup WA sehingga bisa lebih mendetail ya. Eh, Namun untuk siang ini mungkin kita bicara soal ini ya, Peter Enns ini yang lebih kontroversi ya karena juga menyangkut eh, apakah bagaimana kita bisa membaca kitab Kejadian ya di tengah-tengah kontroversi dengan teori evolusi misalnya ya. Jadi ini saya kutip dari bukunya yang kontroversial itu ya dari tahun 2005 yang chapternya tersedia di G-Class, Bapak Ibu bisa baca. Bukunya judulnya Inspiration and Incarnation. Di dalam buku ini Peter Enns menggambarkan bahwa pewahyuan di dalam kekristenan memang tidak terlepas dari konteks sejarahnya ya, seperti yang ditulis oleh Pak Rianto ya di textingnya ya. Sehingga Peter Enns itu mendorong ya untuk kalau kita membaca teks kuno eh, sesuai dengan konteksnya ya. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang sangat aneh ya buat orang yang belajar hermeneutik ya, interpretasi memang selalu gitu. Teks itu selalu muncul dengan konteks, tidak pernah di dalam vakum, sehingga cara memahami teks adalah di dalam konteksnya. Ya, jadi bukan terpisah begitu saja dan kita lepaskan dari konteksnya ya. Lebih jauh sebenarnya juga pewahyuan Kristiani itu ya di dalam pemahamannya mungkin sedikit berbeda dengan misalnya pemahaman pewahyuan di dalam Islam gitu misalnya. Nanti kita belajar lebih detail ya kalau kita baca materi-materi dari Muslim scholars ya. Tetapi di dalam kekristenan pewahyuan itu dipahaminya sebagai Roh Kudus menginspirasikan penulis-penulis Alkitab. Tetapi penulis Alkitab itu menulis memang dengan bahasa, dengan personality dia, kepribadian dia ya, dengan pengetahuan pada zamannya yang ada perbedaan dengan zaman modern ya, sehingga apa yang mereka tulis memang bisa dipahami oleh audiensnya begitu ya. Tidak mungkin misalnya penulis Alkitab bicara tentang dunia itu dengan fisika kuantum modern gitu misalnya ya, ya mana ada orang yang bisa paham ya, orang zaman sekarang aja dengar fisika kuantum nggak paham ya, apalagi di zaman Yesus begitu ya. Kalau penulis Alkitab melakukan hal yang semacam itu, walaupun dibisikin Roh Kudus begitu ya, nanti nggak ada yang paham gitu ya. Sehingga itu pemahaman yang biasa aja ya sebenarnya, bahwa pewahyuan itu mekaniknya seperti itu ya, selalu bersifat inkarnasional. Nah, itu salah satu dorongan klaim yang besar di dalam bukunya Peter Enns ini begitu ya, sehingga jangan memaksakan, kata Peter Enns ya, diskusi-diskusi dari sains modern ke dalam pembacaan Alkitab itu ya, dan memaksa Alkitab menjawab hal-hal yang tidak berusaha dijawab oleh teks itu ya, karena konteksnya berbeda begitu ya.
Nah, yang menjadi masalah ya, ini saya bacakan ya salah satu eh, texting yang masuk ya, yang apa tampaknya tidak setuju dengan Peter Enns karena membela kelompok Westminster ya. Di situ ditulis bahwa apa? Sebentar ya, saya coba lihat, saya cari dulu. Nah ini ya, paragrafnya berbunyi, sangat disayangkan jika Peter Enns tidak memelihara posisi B.B. Warfield, G.I. Packer, teolog-teolog reform yang ketat lainnya, sehingga dia terpaksa keluar dari Westminster. Ya, Eh, nah ini apa? Kebiasaan melempar nama-nama besar ya, mungkin berfaedah ya di dalam kasus-kasus tertentu, tapi sebenarnya apa? Mungkin terbatas juga kegunaannya karena tidak to the point bilang ya masalahnya sebenarnya di mana Peter Enns ya. Biar bagaimanapun Peter Enns tadinya ngajar di Westminster, begitu ya. Eh, dan Bapak Ibu juga mungkin mencermati ya di dalam debat minggu lalu ada juga yang berusaha mengklaim dengan nama-nama saintis tertentu, tapi kalau artikulasinya tidak kuat ya, apa sih sebenarnya yang diklaim intinya begitu ya? Melempar nama-nama itu saja tidak cukup ya untuk membuat apa argumen itu terasa kekuatannya begitu ya. Jadi kebiasaan hanya melempar nama-nama besar itu mungkin kalau lingkungannya paham nama-nama itu dan lain sebagainya bisa menolong, tapi seringnya justru membuat bingung ya karena bagian mana dari tulisan B.B. Warfield dan G.I. Packer misalnya yang dilanggar oleh Peter Enns. Ya, itu harus jadi kebiasaan kita ya secara perlahan. Kalau kita mengkritisi, kita tuh jelas ya apa masalahnya ya, berusaha sejelas mungkin mengartikulasikan itu, dan itu latihan debat kita ya sebenarnya ya. Jadi walaupun posisinya baik dan benar, kalau tidak mengartikulasikan argumennya itu mungkin nanti nggak menang ya di dalam latihan debat itu ya. Nah, terus sehingga sangat penting ya untuk kita bertanya ya, kalau Peter Enns itu ujungnya dirasa melanggar begitu ya, ajaran-ajaran reform yang ketat itu pelanggarannya ada di mana? Nah, itu jadi penting ya di dalam diskusi kita. Nah, sebelum kita lebih jauh ya, supaya Bapak Ibu ada informasi sedikit ya, bagaimana sih sebenarnya kasus Peter Enns itu ya. Ini ada artikelnya sebenarnya di Christianity Today ya. Tahun 2008 waktu Peter Enns itu dipaksa keluar dari Westminster ya. Dan Westminster itu udah mengeluarkan 3 teolog kali. Bukan cuma satu ya, jadi Peter Enns ini bukan satu-satunya ya. Sehingga kita kalau yang nggak suka dengan Westminster bisa bertanya ya, kenapa Westminster kayak gitu ya, dikit-dikit ngeluarin teolognya, dikit-dikit keluarin teolognya. Kayak nggak bisa berbeda pendapat aja gitu ya misalnya. Buat yang nggak setuju sama tindakan Westminster Theological Seminary begitu ya. Nah, di artikel ini karena Christianity Today ini kan media massa umum ya. Jadi dia berusaha lebih balance dalam pemberitaannya, sisi sini dan sisi situ begitu ya. Kalau kita lihat ya di artikel ini ya, sebenarnya kontroversi Peter Enns itu ya menghasilkan perdebatan hampir 2 tahun. Karena bukunya tahun 2005 ya. Terus ada komite yang dibentuk ya. Nah, hasilnya kenapa Peter Enns itu keluar ya, karena ada komite ini, ada board ini ya, yang votingnya 18-9 untuk memberhentikan Peter Enns. Begitu ya. Tapi di bagian bawah ini ada catatan ya, ada voting yang lain. Ini board komite ini, voting yang tadi 19-8 ini ya, itu terjadinya setelah ada voting yang lain 4 bulan sebelumnya ya, dari faculty ya, faculty itu eh, profesor-profesor di Westminster ya, yang bilang 12-8 bahwa bukunya Peter Enns ini falls within the Westminster Confession. Jadi masih ada di dalam batas-batas kerangka pengakuan iman Westminster. Begitu ya. Nah, lalu ada 9 trustees ini yang support their dissent from the board's majority decision ya, yang tidak menyetujui keputusan board itu tadi yang mengeluarkan Peter Enns begitu ya. Jadi ini sangat kontroversi ya. Terus patokannya Westminster Confession ya, dan ini bolak-balik nih
ada yang vote sebelumnya 12-8 ya, dan ini profesor-profesor ya yang ngevote ya, bukan mahasiswa. Ya, mahasiswa ada yang protes dan lain sebagainya, tapi ini profesor-profesor yang ngevote. Ada satu kali vote bilang bukunya Peter Enns nggak apa-apa. Di vote yang kedua mungkin pihak universitas atau pihak seminari nggak suka dengan vote yang pertama, di vote yang kedua Peter Enns dikeluarkan, begitu ya. Sehingga mengklaim begitu saja bahwa Peter Enns melanggar ajaran-ajaran ketat reform, terus menyebut nama-nama besar, itu perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, ya. Eh, tapi ini bukan cuman kasus Peter Enns ya. Apapun di dalam diskusi kita ya, sebaiknya kita itu eh, tidak dengan cepat membawa nama-nama besar ya untuk bilang ya kalau misalnya Bapak Ibu di lingkungan STT Reform gitu ya, terus ada dosen-dosennya gitu ya, terus di dalam argumen, perdebatan, dialog panas bilang, itu loh Pak dosen itu bilangnya begini gitu ya. Jangan gitu ya kalau berdiskusi. Dan saya berharap Bapak Ibu nggak ada yang menyebut nama saya ya di dalam diskusi-diskusi dan debat begitu. Kenapa? Karena ya kalaupun dosen itu bilang begitu ya, bukan karena dosen itu bilang begitu maka satu pernyataan itu bisa benar atau salah. Begitu ya, membawa nama besar itu biasanya efeknya cuman berusaha intimidatif ya, dan apa membawa nama saya nggak ada untungnya ya karena nama saya nggak besar gitu ya. Nah tapi artinya begini, kalau kita nggak nyebut nama-nama besar ya, terus kita simply bilang pikirannya ini loh dan inilah yang saya kritisi ya, itu ada keuntungan karena tanpa menyebut nama besar orang bisa fokus ya kepada pikirannya dan apa yang dikritisi di pikiran itu tanpa tercemari perdebatan nama-nama gitu ya. Oh, kalau BB Warfield percaya itu atau J.I. Packer percaya itu, memangnya J.I. Packer semua pikirannya diadopsi ya oleh komunitas reform. Ada juga yang mengkritisi gitu ya. J.I. Packer juga mengkritisi kelompok lain, ada yang diterima, ada yang tidak diterima ya. Tapi kan berteologi memang seperti itu ya. Apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya begitu ya. Sehingga itu tuh hal yang biasa. Dan kalau kita kebiasaannya hanya melempar nama-nama besar, kita tuh mengaburkan ya perdebatan sebenarnya karena ini jadi tinggal persoalan nama-nama besar saja. Sehingga ya pertanyaan yang penting buat kita adalah, nah kalau Peter Enns sampai dikeluarkan ya, atau at least jadi perdebatan dan kontroversi, problemnya ada di mana? Ya mungkin itu kali yang penting ya. Mungkin kalau dari Bapak Ibu ada yang sempat baca ya, Bapak Ibu ada yang bisa mengartikulasikan problemnya Peter Enns? Atau mungkin sempat lihat diskusi video yang dari kelas tahun lalu atau apa? Silakan juga. Atau Pak Wilson misalnya karena penggemar Peter Enns sudah sempat pernah baca juga. Problemnya Peter Enns sebenarnya di mana ya? Yang bagian ini saya belum pernah, Pak. Belum sempat juga. Oh, oke. Padahal bagian ini yang membuat dia dikeluarkan dari Westminster, Pak. Jadi kalau Peter Enns banyak bukunya, yang lain-lain mungkin nggak wajib baca, yang ini wajib nih. Tapi nggak apa-apa, nanti masih bisa meluangkan waktu juga sih kalau tertarik. Ada yang sempat baca, misalnya kalau Pak Arianto cukup positif ya terhadap apa komentarnya Peter Enns ya, atau dari diskusi video yang tahun lalu ya. Tapi kalau disuruh mengkritisi Peter Enns, yang dirasa ada masalahnya ada di mana, Pak Arianto? Masih mute, Pak? Oke, Ya, Pak. ya terima kasih kesempatannya Pak. Kalau sewaktu saya membaca tentang Peter Enns itu, saya membaca tentang ada tentang penelitiannya Pak yang dikritik itu. Jadi eh, Peter Enns itu dikritik oleh gereja konservatif. Ya, kritikannya mengatakan bahwa Enns itu dianggap membahayakan iman Kristen dengan menurunkan relevansinya dan gagal mempertahankan keilahian Alkitab. Jadi gereja konservatif itu merasa kehilangan pegangan dalam penafsiran Alkitab. Oke. Ya, Ya, jadi kemudian itu juga ada kritikan dari pihak Yahudi dan juga dari pihak Muslim ya. Karya Enns itu dicurigai menjadi instrumen kristenisasi dan memperlakukan perjanjian lama itu sebagai
karya adopsi dari mitos agama terdahulu daripada sebagai suatu kitab suci dari umat pilihan. Oke. Saya mendapati itu, Pak, ada kritikannya. Nah, gimana pendapat Pak Rianto terhadap kritikan itu? Kalau menurut saya sih gereja konservatif mungkin ada alasannya ya. Ada alasannya kenapa mengkritik apa yang diungkapkan oleh Peter Enns. Yang jelas eh, gereja itu merasa kehilangan dalam penafsiran Alkitab itu. Mereka seakan sudah belajar dalam studi-studi pustaka mereka atau mungkin bahkan dalam belajar mempersiapkan doktrin atau ajaran-ajaran mereka dengan orang-orang yang bisa dikatakan hebat ya. Tetapi ketika ada penelitian Peter Enns yang mengaitkan dengan uh, mempelajari Alkitab itu dengan deskripsi seperti metode penafsirannya ada historis kritis, kemudian ada kritis teologis, itu yang membuat gereja konservatif merasa bahwa itu hal yang memang menurut mereka membahayakan. Kalau menurut saya sih historis kritis itu kan metode melacak sejarah ya tentang konteks sosial budayanya, tentang tulisan-tulisannya yang Peter Enns itu concern kepada tulisan-tulisan dari Timur Dekat kuno ya. Dan kemudian kalau kaitannya dengan kritis teologisnya, Peter Enns itu menganalisis ya tulisan-tulisan keagamaan itu sebagai bagian dari sejarah agama dan teologi orang Yahudi dan Kristen. Jadi metode penafsirannya ini yang dianggap oleh gereja konservatif itu tidak sesuai dengan kalau orang Jawa bilang pakemnya gitu ya. Tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan oleh gereja pada saat itu. Saya rasa itu, Pak. Ya, thank you Pak Rianto untuk estimasinya terhadap apa problem dari tulisan Peter Enns ya. Nah, mungkin saya tunjukkan satu cuplikan ya. Jadi ini mungkin bagian yang dianggap bermasalah ya. Karena salah satu klaimnya Pete Enns ya adalah kisah-kisah perjanjian lama ya. Genrenya banyak, tapi kisah kejadian ya terutama kisah penciptaan ya itu sebenarnya genrenya itu myth ya. Nah, kata myth ini nih yang bermuatan gitu ya karena eh, konotasinya di kalangan awam, kalau orang awam baca mitos gitu ya, itu kesannya adalah cerita bohong, cerita dongeng, cerita buatan gitu. Tapi Ya, buat Bible scholars ya dan historian, myth itu tidak mesti punya konotasi yang negatif ya. Ini definisi yang diberikan oleh Peter Enns ya. A more generous way of defining myth is that it is an ancient, pre-modern, pre-scientific way of addressing questions of ultimate origins. Jadi ini kisah pramodern, kisah zaman pra-science ya, kisah zaman kuno ya. Bagaimana menjawab pertanyaan asal muasal kita itu seperti apa ya? Dan tujuan kisah-kisah yang semacam ini apa? Yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ini sebenarnya siapa? Kita datang dari mana? Lalu tujuan hidup kita apa? Kita akan menuju kemana di masa depan kita? Nah, itulah cara menjawab pertanyaan yang terpotret dari teks kuno, begitu ya. Nah, tadi Pak Rianto tuh bilang ya, salah satu yang mungkin apa menjadi ganjalan ya buat kelompok yang konservatif adalah Peter Enns membanding-bandingkan kisah-kisah penciptaan kuno ya dengan yang tertulis di Alkitab ya dan Peter Enns itu mengklaim ya sama seperti banyak Bible scholars perjanjian lama yang lain bahwa estimasinya kisah-kisah seperti Enuma Elis itu ya
atau Gilgamesh ya, itu lebih tua daripada tulisan Alkitab. Gitu. Jadi kan kalau kalau begitu problemnya pertanyaannya apa kisah kejadian itu mengcopy begitu ya dari kisah-kisah penciptaan yang lainnya yang dari timur dekat kuno yang lebih tua itu. Nah, Peter Enns menjawab definitif tidak. Ya karena memang ada kemiripan kisah karena itu genre yang dipahami begitu ya. Tapi ada message tertentu di mana penulis Alkitab itu mengklaim kebenaran ilahi ya karena ada perbedaan justru di dalam cerita Alkitab dengan cerita lainnya dari timur dekat kuno ya. Nah, ini itu tadi ya artikel apa di Christianity Today kalau mau dibaca lagi ya. Tadi barusan saya lihat ke Westminster Theological Seminary-nya ya. Dulu itu ada hasil apa telaah komitenya dipampang juga di situ PDF-nya. Barusan saya mau download lagi untuk tunjukkan ke Bapak Ibu ternyata udah nggak ada ya. Either karena arsipnya hilang ya, linknya masih ada, nggak tahu arsipnya hilang atau mungkin dianggap buat dicerna oleh kalangan sendiri aja atau apa. Tapi waktu diklik error ya. Cuman Bapak Ibu bisa lihat sih perdebatannya di Google banyak. Ini wajahnya Peter Enns, ini cover bukunya ya, Inspiration and Incarnation. Kalau mau dicari di Perpus juga ada. Nah ini salah satu bagian lagi ya saya cuplik juga dari bukunya Peter Enns ya, untuk menunjukkan gambaran yang dia klaim itu seperti apa ya. Ini di bagian kanan ini adalah kosmologi zaman kuno ya. Itu sebenarnya dunia Aristotle itu. Karena kalau orang modern memahami dunia itu kayak bola berwarna biru di langit yang gelap begitu ya. Orang kuno nggak akan punya imajinasi seperti itu ya. Orang kuno imajinasinya kalau melihat dunia seperti ini ya. Ini tanah datar, ini dunia ya. Jadi bisa dibilang flat earth theory gitu ya. Kalau zaman sekarang ya akan melihatnya. Lalu di bagian bawah ini kayak ada mangkok yang menampung air ya. Ini lower waters ya, air di bawah bumi ya. Kan begitu ya bahasa-bahasa Alkitab. Lalu di bagian atas ini ada kayak atapnya ya, ada kubah. Dan di dalam kubah ini menempel bulan, bintang, dan beda-beda langit ya. Dan di atap ini ada tingkap-tingkap air nih. Ya, dan ada air apa di atas langit gitu ya. Jadi ada air di bawah bumi dan air di atas gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca kisah kejadian itu bahasanya seperti itu. Ya, dan kalau Bapak Ibu baca kisah banjir besar ya misalnya, ini adalah ketika tingkap-tingkap di langit itu terbuka ya dan air di atas itu tercurah ya sehingga ada hujan besar dan terjadi banjir. Begitu ya. Lalu di bawah air yang di bawah bumi ini ada Sheol ini ya, di kedalaman bumi ya. Kadang-kadang di pembacaan modern yang disebut Sheol itu disebut neraka gitu ya. Lalu keseluruhan konstruksi ini nanti ada pilar-pilar penopangnya ya, pilar penopang bumi, pilar penopang langit begitu ya. Dan apa Tuhan itu singgasananya dibayangkan di atas atapnya dunia yang semacam ini gitu ya. Sehingga lalu bagaimana ya kalau kita baca Alkitab? Kalau kita mau baca literal, oh di langit memang ada tingkap-tingkap itu ya, tingkap-tingkap langit sehingga turun hujan gitu ya. Terus di sisi yang lain kita baca koran, terus di koran itu tertulis BMKG berusaha menurunkan hujan buatan karena di Jakarta langitnya itu kotor dan mungkin di hari-hari buruk paling kotor sedunia ya berdasarkan sensor-sensor air quality yang bisa dibaca di Jakarta gitu ya. Nah, terus yang mana yang benar nih? Alkitab yang salah karena di langit nggak ada tingkap-tingkapnya. Buktinya BMKG terbangin pesawat gitu ya, menabur garam ke udara begitu ya, dan bahkan hujan pun bisa kita kendalikan ya di zaman modern ini gitu ya. Nah, terus gimana? Alkitab kita buang gitu misalnya. Nah, Peter Enns itu bilang ya, tulisan kuno punya logikanya sendiri. Jangan paksa dia berfungsi sebagai kitab sains modern ya. Kalau Bapak Ibu ingat diskusi di dalam Galileo Affairs ya, baik Agustinus maupun Galileo ya, itu argumennya begitu juga. Mirip sama Peter Enns ya, jangan paksa Alkitab berfungsi sebagai kitab modern, teks modern, apalagi menjadi buku sains begitu ya, karena pembacaan literal itu nanti membuat banyak masalah begitu ya. Nah, jadi what the Bible is must be understood
in light of the cultural context in which it was given. Gitu ya, pembacaan kontekstual itu tuh yang didorong oleh Peter Enns, begitu ya. Nah, ini semua teolog PL ini paham ya, dan biasa aja gitu ya. Eh, baik yang konservatif maupun yang liberal seperti itu ya. Dan kalau Pak Arianto tadi bilang ya, kelompok yang konservatif itu merasa terganggu karena Peter Enns membandingkan dengan kisah seperti Enuma Elish yang buat mata modern itu mitos gitu ya. Sebenarnya Bible scholar seperti Tremper Longman-Tree melakukan hal yang sama ya, karena membaca kitab Perjanjian Lama memang supaya paham kita harus paham tulisan-tulisan yang mirip di sekelilingnya juga di waktu yang kurang lebih sama, begitu ya, karena tanpa itu ya kita nggak punya pegangan kontekstualnya gitu ya, sehingga menafsir dalam vakum itu jelas lebih berbahaya dan berisiko untuk jadi salah paham, begitu ya, apalagi kalau tendensinya membacanya literal begitu ya. Nah, terus bagaimana dengan kisah Enuma Elish ya? Jadi kisah Enuma Elish ini mungkin Bapak Ibu juga akan belajar ya kalau di kelas-kelas teologi PL atau kitab-kitab PL tertentu ya. Ini kisah penciptaan dari Timur Dekat kuno ya, terutama terkait dengan kerajaan Babel. Ya, jadi dunia itu diciptakannya gimana sih? Oh, itu ada pertempuran antara dua dewa, yaitu Marduk dan Tiamat. Ya, dan Tiamat ini ingin membinasakan semua karena marah, begitu ya. Lalu Marduk ini membela, begitu ya, dan bertarung dengan Tiamat. Dan setelah pertarungan dahsyat itu ya, Tiamat itu berhasil dibunuh, perutnya dibelah, dan keluar dari perut yang terbelah itulah alam semesta ini. Jadi dunia ini diciptakan di dalam peperangan, sangat berdarah penciptaannya. Ya. Nah, Peter Enns itu mendorong kita ya untuk melihat bahwa ini kisah yang semacam ini ada nih persamaannya, misalnya ya dengan kejadian ya, karena misalnya ada eh, struktur hari-hari tertentu yang disebutkan ya, ada apa dominasi kisah tentang air begitu ya. Ini Marduk dan Tiamat ini dewa-dewa air dua-duanya begitu ya, air yang di atas langit atau di bawah bumi begitu ya, tapi mereka penguasa air begitu ya. Jadi ada kemiripan-kemiripan itu. Tapi kata Peter Enns, perbedaannya itu juga penting. Dia bilang karena di situ seringnya terselip message-nya juga. Perbedaannya apa? Kisah Enuma Elish ini menceritakan dunia yang berperang, yang tercipta dari kekerasan. Karena itulah kehidupan kerajaan di masa lampau itu. Ya, sehingga kenapa kerajaan Babel itu berdiri dan berjaya? Karena dia mengalahkan dewa yang jahat itu, si Marduk ini. Ya, dan Marduk inilah penguasa alam semesta, karena alam semesta itu tercipta dari tangannya ketika mengalahkan Tiamat begitu ya di dalam peperangan ini. Dan ini kan realitas kehidupan zaman kuno ya. Eh, kerajaan berperang melawan kerajaan. Ya, dan siapakah keturunan dari Tuhan Marduk ini? Keturunannya adalah Raja Babel. Ya, sehingga dengan demikian kisah ini memberikan konfirmasi ya terhadap kekuasaan kerajaan Babel yang berdiri itu ya dengan rajanya yang merupakan titisan Tuhan sendiri. Ya, sehingga siapakah yang menjadi gambar dan rupa Allah? Raja Babel. Ya. Sama seperti di zaman modern ini kalau kita bilang, oh Kaisar Jepang itu keturunannya Dewa Matahari gitu misalnya, kan ada kisah itu ya. Walaupun orang Jepang zaman sekarang mungkin tidak menganggap itu sebagai sesuatu hal yang serius lagi ya untuk apa dihayati begitu ya. Nah, tapi ini seperti itu tuh kisah kerajaan kuno, kerajaan Babel dalam konteksnya kisah penciptaan, yaitu Enuma Elish ini. Nah, lalu manusia lokasinya di mana di dalam kisah ini ya? Manusia adalah ini sehabis peperangan ya, dewa-dewa itu kan capek ya, kan di dalam atap kubah langit itu harus digerakkan benda-benda langit, ada yang menggerakkan bulan, menggerakkan bintang gitu ya. Nah, dewa-dewa yang ini perlu dibantu ya. Jadi diciptakanlah asistennya ya. Asisten itu kata yang baik ya, tapi sebenarnya diciptakan budak ya, yang manusia itulah yang menjadi budak dewa-dewa itu sehingga membantu pekerjaan dewa-dewa. Ya, jadi kalau di dalam kisah yang seperti ini ya, lalu Peter Enns bilang kisah origin stories ini menjawab pertanyaan apa? Menjawab kenapa manusia ada di sini.
kenapa kita ada di sini dan apa maknanya kehidupan, tujuan hidup kita apa. Menjadi manusia adalah menjadi budak Raja Babel. Karena Raja Babel lah keturunan dari Marduk Tuhan kita. Begitu ya, kisah Enuma Elis ini ujungnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau orang membaca kisah Kejadian. Ini kisahnya bangsa budak yang diperbudak oleh kerajaan Babel juga ketika Israel itu dibuang ke Babel ya. Dan kisah Kejadian itu bunyinya apa? Bunyinya adalah bukan Marduk gambar dan rupa Allah, melainkan Adam, yaitu manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu bukan budak ya, dan manusia itu punya tugas keilahian yang diberikan Tuhan, yaitu penuhilah bumi, bertambah banyak dan kuasailah bumi. Begitu ya, sehingga betapa lainnya dunia di dalam sudut pandang kisah Kejadian dibanding kalau membaca Enuma Elis. Dan betapa subversifnya cerita Kejadian itu dibandingkan cerita yang biasa dibaca oleh rakyat Babel. Begitu ya. Nah, itu tuh message-nya tuh yang bisa kita baca. Tapi pembacaan semacam itu bukan literal ya. Kita nggak bertanya misalnya itu satu hari sebenarnya 24 jam atau bukan ya, itu pertanyaan manusia modern tuh semacam itu ya. Atau misalnya kenapa benda-benda langit diciptakannya di hari keempat ya, padahal terang itu hari pertama udah ada, gimana berfungsinya terang itu tanpa benda-benda langit penerang begitu misalnya. Itu pertanyaan orang yang belajar fisika modern terus memahami tata surya seperti kosmologi modern begitu ya. Di dalam zaman kuno pertanyaan-pertanyaan itu nggak ada, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, pertanyaan-pertanyaan yang berbeda begitu ya. Nah, sehingga Peter Enns itu bilang, ya jangan baca Alkitab dengan cara itu ya, menabrakkan dengan sains modern begitu ya. Terus merasa bahwa kita pilihannya either or ya, harus pilih salah satu, tolak Alkitab atau tolak sains ya. Melainkan mungkin ada alternatif pembacaan yang lain ya, yang melekat pada konteks aslinya sehingga kita itu bisa memahami Alkitab dengan lebih baik, tetapi tidak mesti dari awal antipati juga ya terhadap sumbangan-sumbangan sains modern. Karena seperti diusulkan oleh Kelly James Clark atau Alistair McGrath ya, wahyu Tuhan itu turun dalam dua bentuk, ada wahyu khusus yaitu Alkitab, ada wahyu umum yaitu alam semesta ini yang perlu juga kita baca ya, dan membaca special revelation sama pentingnya dengan membaca general revelation begitu ya. Nah, itu tuh kontroversi yang melingkupi bukunya Peter Enns sehingga dia dikeluarkan dari Westminster Theological Seminary. Nah, gimana pendapat Bapak Ibu? Apakah ada komentar atau pertanyaan? Silakan kalau ada. Siapa yang setuju bahwa Peter Enns ini berbahaya ini, mengancam kita? Bagaimana ya? Misalnya salah satu yang disebut Pak Arianto tadi adalah Peter Enns ini menurunkan derajat kitab suci. Gitu misalnya ya. Itu juga tuduhan-tuduhan ya yang dikenakan kepada Peter Enns. Gimana pendapat Bapak Ibu? Ada pendapat, komentar? Nih Pak Wilson nih yang ngefans sama Peter Enns. Gimana Pak? Masa yang defense itu Pak dituduh sesat Pak? Apa yang terjadi Pak? Saya sih memang belum baca Pak, jadi gak bisa terlalu detail ya. Cuma kalau misalnya kita melihat apakah apa yang dikatakan Peter Enns itu bisa menurunkan derajat dari kitab suci, saya pikir mungkin tidak. Karena kalau misalnya kita lihat apa yang sedang berkembang, diskusi yang cukup hangat di publik begitu ya, oleh Jordan Peterson dan kawan-kawan, mereka kan mengangkat tuh universalitas dari kebenaran Alkitab meskipun dalam bentuk yang direduksi. Jadi seandainya kita melihat Alkitab itu sebagai sebuah cerita, sebuah mitos, tapi kita lihat mitos ini adalah sesuatu yang berlaku untuk semua manusia, apa yang dia katakan itu terlalu ajaib untuk kita katakan sebagai sebuah kepalsuan begitu. Jadi kalau kita bisa berangkat dari situ, barangkali kita justru akan menemukan kebenarannya. Jadi saya lihat itu salah satu keindahan dari Alkitab yang
ya kita gak bisa miss di sana. Meskipun belum kita masukkan kepada elemen revelation begitu ya, tetapi hanya dengan basically melihat dia sebagai sebuah em, mitologi begitu katakanlah, maka kita justru akan melihat betapa luar biasanya buku yang disebut Alkitab ini gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi maksudnya Pak Wilson, katakanlah itu hanya mitos ya, kalau kita anggap mitos itu merendahkan gitu ya, itu pun pengaruhnya udah dahsyat ya untuk umat manusia ya, karena kita meyakini itu semua begitu ya. Hmm. Oke, oke. Jordan Peterson itu juga bukan teolog ya, dia psikolog, tapi memang dia seringnya dikelompokkan sebagai yang lebih konservatif ya, lebih kanan begitu ya. Dan dia berusaha menggambarkan agama itu memang punya influence yang besar ya terhadap kehidupan kita, suka atau tidak suka, agama pengaruhnya tetap sangat besar dan kita butuh kisah-kisah itu ya untuk menjadi orientasi dan memaknai kehidupan kita sih. Sehingga dia memang klaimnya akan seperti yang disebutkan Pak Wilson itu sih. Ya. Walaupun karena dia bukan teolog dan bukan Bible scholars, dia mungkin nggak akan beroperasi dengan kalimat teknikal menerangkan mitos itu apa dan sebagainya ya. Itu memang areanya Peter Enns sih. Nah, thank you Pak Wilson komentarnya ya. Nanti kalau udah membaca lebih detail bisa juga lagi memberikan penilaian lebih jauh sih. Gimana? Ada yang setuju dengan Pak Wilson? Atau ada yang merasa bahwa oh itu sebenarnya mengkompromikan ya kebenaran-kebenaran itu tuh berbahaya sekali ya. Sekarang cuma keluarin kaki satu di luar pintu begitu ya. Besok seluruh badan ada di luar pintu gitu misalnya ya. Gimana menurut pendapat Bapak Ibu? Saya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya setuju ya dengan apa yang disampaikan Pak Wilson tadi. Ya, kenapa setuju ya? Karena pada prinsipnya kita kan kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu kan Perjanjian Lama backgroundnya itu kalau di dalam kisah-kisahnya itu kan ada budaya, ada sejarah ya, yang memang ada di dalam konteks tempat atau lokasinya. Jadi makna sejarahnya itu harus cukup dipahami ya, ataupun ketika kita membaca Perjanjian Lama, makna sejarahnya itu bisa kita mengerti ya, bisa kita pahami. Tetapi yang menjadi penyebab ataupun Peter Enns itu dikatakan sebagai orang yang keliru di dalam memahami Alkitab, mungkin karena interpretasi dari tiap agama ataupun agama tertentu itu yang menjadi penyebab kenapa tafsirannya jadi berbeda-beda. Justru dengan penelitian Peter Enns itu memberikan dampak ya, khususnya bagi teologi Kristen. Kemudian bagi para pembaca yang ingin menafsirkan Perjanjian Lama, itu tahu bahwa latar belakangnya itu memang di Timur Dekat kuno, dan mereka bisa ataupun kita ya dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam ya tentang teks-teks yang kita baca di Perjanjian Lama. Saya rasa itu, Pak. Oh, jadi ini lebih cenderung menyetujui Pak Wilson dan Peter Enns dan merasa bahwa memang membaca itu memang harus selalu di dalam konteksnya ya. Tapi lantas tuduhan bahwa Peter Enns merendahkan Alkitab itu jadi gimana Pak Rianto? Ya, tuduhan bahwa eh, Peter Enns dituduh merendahkan Alkitab sebenarnya tidak ya. Justru malah sedang menjelaskan lebih jelas lagi tentang Perjanjian Lama sesuai dengan background dan sejarahnya. Sehingga yang orang ataupun gereja konservatif ya secara khususnya ya, mereka kan menganggap bahwa Peter Enns itu sudah salah gitu ya. Eh, jadi mereka punya punya tafsiran sendiri dan mereka tidak sependapat dengan apa yang dikatakan Peter Enns. Sehingga Tapi mereka ya, berkata bahwa Peter Enns itu setelah merendahkan otoritas ataupun keilahian dari Alkitab itu sendiri. Tapi kalau menurut saya sih
Peter Enns justru malah membuka ya cara pemahaman kita di dalam membaca Alkitab. Dan kalau tafsir itu kan memang bisa beda-beda ya, karena setiap orang bisa datang dengan angle tertentu ya. Even Luther sama Calvin aja ada perbedaan ya di dalam menafsir bagian-bagian Alkitab tertentu ya. Apakah Pak Arianto berusaha bilang bahwa Westminster itu berlebihan, baru punya tafsir yang berbeda aja, sebenarnya kok dikeluarkan gitu ya. Cuman kalau kita lihat tadi artikelnya ya di Christianity Today ya, penyebab kenapa dikeluarkan atau tidak ya, itu bukan karena tafsir yang berbeda itu sih. Melainkan apakah Peter Enns itu masih di dalam ruang lingkup Westminster Confession atau tidak, karena seminarinya kan memegang Westminster Confession ya. Nah, masalahnya setelah diestimasi Peter Enns itu masih ada di dalam confession itu atau bukan ya. Kalau semata-mata tafsir yang berbeda aja biasanya nggak jadi masalah sih, karena kita pilih profesor manapun di Westminster terus kasih ayat tertentu, nanti bisa ada perbedaan ya, walaupun juga ada kemiripan tafsir, tapi perbedaan itu lumrah kalau jadi teolog sih. Eh, nah berarti sebenarnya kalau apa eh, persoalannya adalah apakah masih masuk ke dalam Westminster Confession ya. Walaupun bisa ada perdebatan ya, apakah Westminster Confession itu Alkitab ya, sehingga itu apa dipakai untuk mengeluarkan orang gitu ya. Tapi berarti sebenarnya yang dikeluhkan dari Peter Enns ya lebih serius daripada persoalan perbedaan tafsir, dan eh, melekat kepada kredo-kredo yang dianggap, itu istilahnya Parianto tadi, pakemnya gitu ya. Jadi kredo itu tuh yang dianggap membatasi itu. Nah, di dalam beberapa buku yang lain memang Peter Enns ada diskusi-diskusi juga eh, mempermasalahkan persoalan ineransi dan lain sebagainya. Yang di dalam pandangan dia ineransi itu menuntut kepresisian yang muncul dari semangat modernitas sebenarnya. Eh, Mungkin kita nggak ada waktu ya untuk bahas apa soal ineransi dan infallibility, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu di kuliah yang lain ada ya yang lebih apa secara spesifik ke sana ya. Ada Chicago Statement of Inerrancy dan Infallibility yang Bapak Ibu bisa baca untuk melihat secara mendetil ya. Secara umum ineransi itu bilang bahwa setiap kata yang ada di Alkitab itu diilhamkan dan tepat pada teks aslinya, walaupun kita nggak punya lagi teks asli Alkitab itu zaman sekarang. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Pak Benny, silakan Pak. Ya, makasih Pak. Saya komen sedikit ini khususnya mengenai Peter Enns ya. Iya Pak. Nah, kalau saya lihat sebenarnya Enns itu menarik perhatian dunia pasti ya dengan segala komentarnya yang pastinya lebih cenderung kepada reform yang moderat. Tapi kalau dari posisi dia yang sudah di Westminster yang adalah seminari orang-orang konservatif, ortodoks, dia sebenarnya tidak bisa mempresupposisikan sesuatu yang berbeda dari pendirian dari orang Westminster, karena memang Westminster dari awal itu kan memang mau mengcounter biblical criticism yang dari Princeton yang dulu Pak, sehingga akhirnya pecah dari Westminster ya. Nah sehingga ketika khususnya dia punya masalah di dalam biblical inerrancy, ineransi Alkitab, maka tentu dia tidak berada di dalam posisi yang sama dengan para profesor yang di Westminster itu. Nah, jadi saya pikir itu akan sangat berbahaya, khususnya bagi orang-orang yang sedang mau belajar firman Tuhan yang paling ketat gitu. Memang kalau dari segi moderat, dia pasti punya pandangan ke arah sana gitu. Tapi untuk memelihara gereja yang pada zaman itu juga sudah banyak serangan ya dari evolusionisme dan sebagainya, nanti justru kubu reform itu tidak terwakili lagi. Bahkan kalau ada salah satu juga yang profesor mereka yang kecolongan dalam hal ini. Begitu. Oke, makasih Pak Benny. Ada Bapak Ibu yang ingin menyambut dengan opini atau komentar? Jadi sebenarnya kalau orang-orang Westminster mungkin nggak akan bilang bahwa Peter Enns itu orang reform yang moderat ya.
Ini juga jadi pertanyaan ya kalau kita melempar label itu ya, label-label itu selalu bermuatan ya. Reform moderat tuh maksudnya apa ya? Reform yang di Kemang itu moderat atau enggak sih gitu ya? Terus reform yang enggak moderat itu yang mana gitu ya. Itu jadi sulit ya kita ya kalau beroperasinya dengan label-label ya. Tapi kemungkinan kalau Westminster tuh memposisikan diri sebagai yang memang cenderung konservatif, yang lebih ketat, lebih kuat, reform apa yang strong gitu atau apa, mungkin eh, kalau mereka melabel Peter Enns ya, itu dibilangnya dia tuh udah liberal karena keluhannya biblical criticism dan lain sebagainya ya, keluhannya itu tadi yang Pak Beni sebut, ini kan apa hawa-hawa dari Princeton Seminary ini yang udah jadi apa liberal ya, yang ditinggalkan oleh Westminster gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya mungkin apa kalau masih ada ya dokumen apa perdebatan dan kesimpulan dari komite itu ya yang apa memberikan opini tentang bukunya si Peter Enns itu, mereka pasti nggak akan melabel apa Peter Enns dengan label-label yang begitu ya, yang apa seolah-olah eh, menentukan siapa yang musuh dan siapa yang teman gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca Westminster Catechism yang dulu ya, yang belum direvisi ya, di situ pun masih ada kata-kata bahwa Paus itu antikris gitu misalnya ya. Ya zaman sekarang nggak ada lagi ya yang bilang Paus Katolik itu antikris ya, dan Pope Francis itu dicintai umat ya, dan juga menghasilkan kontroversi kadang-kadang ya dengan berbagai opininya dan kebijakannya gitu ya. Tapi nggak ada lagi yang pakai label itu ya untuk Paus itu antikris gitu. Tapi di Westminster Confession yang lama tuh ada. Jadi di tengah-tengah ketegangan dan peperangan tuh labeling-labeling memang jadi muncul ya. Eh, dan saya meragukan sih bahwa apa Peter Enns itu akan dilabel reform yang moderat ya. Nah, masalahnya begitu kita mulai melabel ya, ada konotasi-konotasi juga ya. Apakah moderat jadi hal yang buruk ya, sehingga patut dikeluarkan gitu ya? Apakah eh, gaya tafsirnya Peter Enns itu menunjukkan kelemahan ya di dalam berteologi, kan jadi gitu pertanyaannya ya. Dan kelemahan itu adalah moderasi begitu misalnya ya. Nah, memang bisa ada tuh nuansa-nuansa itu ya di internet, juga ada komentarnya John Frame ya terhadap bukunya Peter Enns itu kalau Bapak Ibu searching ya. John Frame itu juga cukup berliku ya kalau ditanya di mana salahnya Peter Enns ya. Dan dia banyak disclaimer, dia bilang ini bukan areanya saya bukan biblika ya. Memang teologi, tapi ini area spesialisnya Peter Enns ya, sehingga jangan terlalu apa strongly bereaksi ya terhadap komentar dia. Tapi John Frame keluhannya ya terhadap Peter Enns adalah Peter Enns itu tidak membuat orang meyakini iman, tapi malah eh, membuat keraguan ya. Cuman efeknya bisa jadi humble gitu ya. Jadi kalau di dalam mata John Frame ya, pilihannya adalah humility atau ini keyakinan. Ya, dan tampaknya kalau dia mengkritisi Peter Enns, jadi keyakinan itu lebih penting daripada humility gitu ya. Nah, itu juga jadi persoalan nilai-nilai jadi ya buat kita kalau kita berapologetika ya atau Bapak Ibu beraspirasi jadi teolog atau pengkhotbah ya, lebih penting mana? Keyakinan atau humility begitu ya. Terus kalau kita baca buah roh gitu ya, buah roh itu menurut Paulus lebih banyak persoalan kasih, murah hati, kebaikan, kesabaran gitu ya. Itu lebih cenderung yang moderat atau cenderung strong kuat itu misalnya kalau kita bilang patokan nilai-nilai adalah ya itu ya karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya begitu ya. Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan penting kita tuh sebenarnya, tapi itu udah di luar persoalan biblical interpretation-nya ya, sehingga kita either bergerak di area Westminster Confession atau value-value yang lebih tinggi yang kita mau kejar ya dengan komentar-komentar kita tuh. Ya. Eh, Satu hal yang saya appreciate ya dari Peter Enns ya adalah eh, dia berusaha menyajikan alternatif tafsir ya, sehingga orang tidak harus either or pilihannya ya. Kita harus bayangkan ya,
kalau anak-anak muda kita ya, generasi muda di gereja ya, atau anak-anak kita sendiri nanti ya, kalau Bapak Ibu berkeluarga dan punya anak ya, terus ada yang berusaha jadi saintis misalnya. Terus kalau jadi saintis dia berpikir ya, saya harus memilih nih, either saya jadi saintis atau saya jadi orang Kristen misalnya ya. Karena kalau saya jadi saintis yang serius, ini kekristenan ini menghalangi ya pikiran-pikiran saintifik yang paling up to date begitu ya. Jadi saya harus buang kekristenan. Atau, oh berarti profesi saintis itu haram gitu ya. Saya kalau mau jadi orang yang beriman yang baik, nggak boleh jadi saintis. Ya itu tidak boleh masuk dalam pilihan saya. Kalau jadi engineer masih boleh lah, begitu ya. Kalau jadi saintis, pilih-pilih ya. Kalau jadi biologis, jangan. Gitu misalnya ya. Kalau jadi psikolog juga, psikolog banyak yang apa ateis gitu ya. Jangan. Gitu ya, bahaya. Gitu misalnya. Itu ada loh kelompok-kelompok Kristen yang menasehati apa generasi mudanya seperti itu gitu. Nah itu tuh nggak menguntungkan ya saya rasa ya. Karena nanti bagaimana orang Kristen berkiprah dan berkontribusi ya buat zamannya ya dan menjadi saluran cinta kasih Tuhan kalau dari awal ada ketegangan yang menyulitkan semacam itu begitu ya. Nah, saya rasa Peter Enns itu berusaha ya membuat supaya ada ruang diskusinya ini di dalam pemahaman juga untuk generasi berikutnya ya. Perkara kita setuju atau tidak ya dengan solusi-solusi tafsirnya bisa ya bisa enggak. Tetapi kita jangan berhenti ngobrol gitu mungkin. Itu yang saya apresiasi sih paling dikit dari usahanya Peter Enns. Ya. Jadi nggak apa-apa juga sih ngefans. Tinggal baca, mengkritisi ya, setuju atau nggak setuju, kekuatan kelemahannya ada di mana, dan kita makin spesifik, makin makin baik ya, karena kita bisa lihat ya ada problem itu di mana ya. Saya rasa ya secara umum yang paling mengganggu orang konservatif adalah labeling soal mitosnya itu. Ya karena kalau eh, jadi argumen-argumennya kalau Adam itu mitos ya, terus lantas bagaimana gitu ya? Terus apakah Paulus salah ya waktu bilang bahwa Kristus adalah Adam kedua begitu ya? Walaupun komentar semacam itu ya juga apa menempatkan Paulus di dalam konteks memahami teks seperti zaman modern kita ya, bahwa historis itu harus yang seperti itu gitu. Padahal mungkin Paulus nggak apa-apa alegori dan metafora atau alegori Adam kedua itu kan itu sendiri pun figuratif ya, itu juga tidak literal ya. Jadi tapi kita merasa terganggu karena kita merasa historisitas dan literalisme itu yang harus ada. Padahal mungkin Paulus sebagai Farisi gaya tafsirnya jauh lebih bebas kali daripada orang reform kebanyakan mungkin ya. Eh, karena dia tumbuh dari Yudaisme yang apa gaya tafsir rabbinik tradisi itu ya berbeda ya daripada teologi modern sistematik kita. Ya, ini kita mulai masuk ke injury time nih. Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar silakan. Jadi boleh setuju boleh nggak setuju sih sama Peter Enns. Silakan ya kalau ada waktu baca lagi lebih detail mungkin menarik juga buat Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Komentar? Pak Ihan mau tanya. Ya, Bu MJ. Eh, tapi ini saya internetnya agak nggak stabil ya. Masih Kalau jelas sampai kok. terputus. Oke. Kalau selama ini ada perbedaan nggak Pak tentang perdebatan mengenai evolusi itu? Jadinya dibagi secara clear antara mikro dengan makro evolusi. Atau sampai sekarang istilah evolusi itu dipakai secara bebas. Ya, Karena kalau saya kita merasa kalau ngomongin mikro evolusi beda ranahnya dengan yang makro ya. Makro tuh lebih sulit untuk didebatkan. Tapi apakah bisa kita menggunakan proof dari mikroevolusi untuk menjelaskan yang makronya? Gitu. Kalau menurut saya ini ada kayak semacam lompatan. Selama ini apakah tetap dibahas ya sebagai satu topik atau udah dipecah jadi dua? Gitu, Pak. iya, kalau dari segi mekanisme ya, mekanisme yang bikin evolusi mikro sama evolusi makro itu ya sama aja sebenarnya. Cuman kan masalahnya perbedaan ini ya, range waktunya gitu. Kalau dikasih waktu cuman 100 tahun, ya mungkin perubahan itu nggak banyak ya. Tapi kalau 1000 tahun aja mungkin kalau kita lihat
tulangnya Pithecanthropus erectus gitu misalnya, mungkin udah ada perbedaan ya sama manusia modern ya, itu juga udah puluhan ribu, ratusan ribu tahun ya. Gimana kalau dikasihnya miliaran begitu ya? Apakah spesies itu eh, akan punya stabilitas seperti yang kita bayangkan, bahwa dari dulu, dari kekal sampai kekal ya spesies modern ini yang ada ya? Jangan-jangan ya memang enggak gitu ya, sehingga batas antara mikro dan makro itu memang kabur ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat perdebatannya Lennox ya sama Dawkins waktu Lennox itu didesak ya. Jadi kamu percaya evolusi atau enggak gitu sama Dawkins ya. Lennox itu jawabnya adalah ya kalau microevolution iya, yang seperti yang diceritakan Darwin begitu. Ya, jadi tampaknya Lennox, tapi karena dia bukan biologis ya, dia basically filsuf dan mathematician, dia menjawabnya sejauh itu gitu. Ya. Nah, saya ada artikel yang saya forward ke grup WA juga, itu kan mempertanyakan teori Darwin juga ya, tapi kritiknya adalah jangan-jangan evolusi itu nggak sesederhana yang dipikirkan Darwin. Karena Darwin teorinya itu cuma bilang bahwa yang survive adalah yang paling bisa beradaptasi ya, karena kalau burung finch itu paruhnya sesuai cocok sama makanannya, nanti dia yang lebih bisa survive, terus dia yang lebih punya banyak keturunan sehingga seluruh spesies itu bergeraknya ke situ. Ya kan? Teori Darwin kan masih seperti itu ya. Nah, tapi masalahnya adalah ada percobaan ya, di artikel itu bilang ada ayam Swedia katanya. Ayam Swedia itu ya ada yang dipelihara dikasih stres. Jadi di kandangnya kasih cahaya-cahaya, bunyi-bunyi ya. Terus ayamnya rada stres gitu ya. Terus ayam yang stres itu kurang bisa menemukan makanan kalau ditaruh di labirin gitu ya. Nah, lalu ternyata ayam itu nanti menghasilkan keturunan yang suka kebingungan juga kalau mencari makanan di labirin gitu. Jadi menurut artikel itu ya, jadi kesimpulannya adalah rupanya kan kalau psikolog itu selalu bilang nature sama nurture ya. Lingkungan ya, pendidikan, lingkungan sama nature itu genetika ya. Itu dua hal yang berbeda yang mempengaruhi kehidupan kita ya, atau personality atau apa begitu ya. Dan kita selalu kesannya yang bagian nature itu, yang alam, yang genetika itu rada statis ya. Karena kan itu fisik ya, material gitu ya. Itu sulit berubah ya. Tapi percobaan ayam Swedia itu menunjukkan pendidikan atau lingkungan hidup itu yang bikin ayamnya itu rada stres dan kesulitan berorientasi atau apa, ternyata menurun ya secara genetik. Nanti anak ayamnya jadi begitu, begitu ya. Sehingga kalau antara nature sama nurture ini saling silang ya, dengan begitu kompleks ya, maka kalau kita manusia ya kita bisa berpikir gini, kalau sekarang saya belajar keras ya, dan baik-baik ya, dan saya makin pinter, nanti anak-anak saya makin pinter betulan. Ya bukan sekedar gen saya ada IQ berapa gitu ya, enggak gitu ya. Sekarang ini saya belajar berapa keras menentukan anak-anak saya nantinya gitu misalnya. Nah, kalau kalau antara yang fisik sama yang lingkungan itu pengaruhnya begitu dahsyat ya. Jangan-jangan memang evolusi itu bukan seperti sesederhana yang dibayangkan Darwin, yang cuman siapa yang lebih bisa bertahan hidup nanti anaknya lebih lebih survive dan keturunannya nanti karakteristiknya kayak gitu. Karena bisa cross loh antara yang nurture ke nature begitu ya. Dan terus di biologi ya ada juga penemuan-penemuan baru ya, bahwa gen itu bisa diedit, dan ada kontroversi besar karena ada ilmuwan di China itu melakukan teknologi itu ya, mengedit gennya DNA-nya embrio bayi yang mau lahir dengan dalih supaya bayinya itu nanti tahan terhadap HIV, terhadap AIDS. Itu tuh praktek semacam itu dilarang ya secara etika, karena kita masih nggak tahu efeknya. Ya oke lah kalau dia ternyata tahan sama HIV, tapi kalau dia diserbu 1000 penyakit yang lain gimana gara-gara gennya diedit dan lain sebagainya. Nah, tapi teknologi mengedit gen itu belajarnya dari bakteri itu. Karena bakteri ada yang bisa motong deretan gen gitu ya, terus nyelipin ganti dengan yang lain gitu ya. Nah, artinya kalau kita nganggap tadinya genetika kita itu, DNA kita itu statis, tapi ternyata enggak, bisa ada editing, copas dan lain sebagainya gitu ya. Wah, evolusi itu mungkin jauh lebih dahsyat ya kalau gen itu saling silang itu dengan mekanisme-mekanisme yang di luar bayangan kita tadinya gitu. Ya, Komentar tambahan ya Pak ya. boleh.
karena saya mikrobiologis, terus kerjaan saya tuh menganalisa perubahan virus, Oh khusus di iya, iya. ayam. Nah, Iya. tapi semakin saya mendalami itu, semakin saya ngelihat bahwa perubahan gen itu nggak semudah itu. Memang kalau Jadi waktunya 100 tahun, kalau 1 miliar tahun, memang ada editing bagian yang juga. stabil sih. Itu kan juga argumen yang apa? Yang lebih kontra terhadap evolusi ya. Ada bagian-bagian yang kayak stabil, kayaknya nggak berubah begitu ya, sehingga dianggap oh spesies itu batas-batasnya ya tetap begitu. Ada sih argumen itu memang. Iya, jadi kebanyakan genetik itu karena random. Yang Pak Ihan bilang karena perlu survive, yang saya lihat sih kebanyakan karena gennya tetap sama, tapi dia ekspresinya yang berbeda. Tapi kalau dilihat secara genetik lumayan stabil. Nah, waktu kita mau merubah itu juga agak sulit. Gitu sih, Iya, Pak. makanya si ilmuwan China itu masuk penjara tuh, Bu, karena dia mengedit gen itu ya tanpa efeknya kita tahu dengan jelas ya. Apakah dia nanti benar-benar dapat perlindungan terhadap HIV kita juga nggak tahu. Apakah dia nanti lebih rentan penyakit lain kita juga nggak tahu ya. Akhirnya dia masuk penjara sih. Tapi bahwa bagian itu memang bisa diedit itu kan memang iya ya. Ya. Itu ada teknologinya ya. Hmm. Lalu kebetulan Bu MJ dari bidang mikrobiologi ya. Iya. Nah, ini ada bukti molekular biologi nih yang diberikan terhadap apa evolusi ya. Dibahas juga di bukunya Kelly James Clark ya. Yang satu itu pseudogenes, itu tadi Bu MJ nyebut ada bagian gen yang nggak terekspresi gitu ya. Ya. Nah, itu hipotesisnya adalah memang eh, evolusi itu terjadi seolah-olah kayak mobil lagi bergerak, dia nggak bisa turun mesin, tapi dia harus ada perubahan karena adaptasi gitu. Jadi gennya nggak sempat berubah, barisan itu masih ada, pseudogenes itu, tapi nggak terekspresi. Misalnya manusia kan nggak ada yang penciumannya setajam anjing pelacak ya, padahal mungkin deretan untuk mengembangkan penciuman yang semacam itu juga ada, karena sama-sama mamalia kan, tapi nggak terekspresi kalau di manusia ya. Tapi kalau di anjing pelacak, iya dia tajam sekali penciumannya gitu ya. Nah ini kenapa bisa begitu? Eh, Salah satu hipotesisnya ya proses evolusi itu sehingga bisa meredam ekspresi gen-gen tertentu di spesies yang lain berkembang gitu ya. Terus ini retrovirus. Ini retrovirus ceritanya adalah kalau orang terjangkit virus, virusnya kan bisa mengcopy DNA-nya ke deretan inang DNA inangnya itu ya kan. Nah masalahnya adalah ada spesies yang berbeda. Terus di area yang sama ada jejak retrovirusnya yang sama. Sehingga hipotesisnya adalah berarti dulu ada common ancestor-nya yang terjangkit virus itu, lalu tapi evolusinya berkembang lagi, terus ada yang jadi spesies ini, ada yang jadi spesies itu gitu. Hmm. Nah, jadi bukti-bukti semacam itu tuh diajukan tuh untuk oh ini yang bisa menjelaskan fenomena semacam ini mungkin evolusi sih. Tapi ya ada argumen-argumen yang tidak menyetujui juga ada ya. Jadi diskusi di area itu nggak statis juga sih. Memang masih berlanjut. Hmm. Yang saya belum lihat sih memang cross spesies yang beda kelompok ya, Pak. Kayak mamalia sama mamalia ya iyalah, antara penyakit kan kita dari COVID kan juga dari bat. Iya, Tapi makanya kalau bisa penyakit, lompat ya. iya, kalau penyakit dari hewan non mamalia kok sulit ya. Kayak flu burung aja Iya, kan tuh sifatnya random gitu. Dari unggas ke manusia itu nggak bisa diulang lagi sekarang. Gitu sih, Pak. iya. Kalau yang apa COVID itu kan hipotesisnya mungkin dari kelelawar ya atau terenggiling ya. Nggak tahu lah hewan apa yang ada di pasar basah di Wuhan itu ya yang menjadi kecurigaan gitu ya. Tapi kan kalau nggak terima teori evolusi, dibilang manusia ada kemiripan sama terenggiling atau kelelawar juga udah nggak terima sih. Jadi di situ yang ini ya apa problemnya. Tapi buktinya virusnya bisa melompat ya. Ya. Dan lompatannya apa? Lompat antar spesies yang menurut pandangan modern cukup jauh. Tapi rupanya memang ada kemiripan itu, terus ada kerentanan tertentu ya terhadap virus yang sama gitu ya. Hmm. Gitu. Thank you Bu MJ. Wah, Ya. ini kalau ada pertanyaan soal biologi bisa tanya Bu MJ nih lain kali nih. Ada ahlinya pas di kelas kita nih. Ya, jadi kalau tertarik bisa baca chapternya Kelly James Clark lagi sih. Terus lihat ya, dia kan filsuf ya, dia juga bukan biologis. Apakah dia akurat tuh Bu MJ ya ininya gambaran-gambaran dia terhadap apa
fenomena biologi yang diangkat sih. Nah, saya rasa waktu kita habis ya. Thank you Bapak Ibu yang udah gabung dengan diskusinya. Ada lagi pertanyaannya hot atau mendesak atau komentar terhadap Peter Enns? Karena habis ini kita tinggalkan, kita lanjut dengan materi berikutnya. Ada ganjalan? Oke, kalau nggak ada mungkin cukup ya sejauh ini. Silakan dibaca lagi kalau belum sempat membaca mendetil ya. Kalau mau bersikeras mencari ya, misalnya kalau sampai dia dikeluarkan oleh Westminster sebenarnya kesalahannya di mana sih gitu ya, baca detil lagi ya, mungkin nanti menemukan juga sih. Dan membaca detil Peter Enns menurut saya, walaupun Bapak Ibu tidak setuju terhadap approach interpretasi globalnya, tapi detil Alkitabnya seringkali sangat interesting juga ya untuk lihat, oh oke, ternyata baca kisah demikian itu ada kemiripan dengan kisah apa, lalu pilihan-pilihan interpretasinya apa aja gitu. Oke, kita sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Tapi Bapak Ibu ngerjain texting di G-Class ya. Karena kita nggak ada pertemuan. Terus kita bertemu lewat Zoom lagi 2 minggu lagi dari sekarang.